Halo, Pak. Ayah. Kamu sudah datang. Ayah, pilih mana dari semua bibi ini? Ayah nggak suka semuanya. Kamu saja sudah 28 tahun. Kapan kamu akan menikah? Aku sudah bilang, gak akan menikah. Kalau ayah gak menikah, lihat saja siapa yang akan menang. Ya sudah, ayah mengalah saja. Setelah ketemu yang ayah suka, ayah pasti menikah. Setuju? Setuju. Aku pergi. Dasar. Kenapa ada banyak bunga di sini? Mana obat asmaku? Tolong! 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 Tolong aku! Tolong aku! Nona, ayo bangun. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Baguslah kalau nggak apa-apa. Bibi? Apa Bibi lajang? Mau nggak dijodohkan dengan ayahku? Dia sangat baik. Nggak perlu, aku harus menjaga cucu. Aku nggak mengganggumu. Kusimpan nomormu dulu. Bibi, tolong terima saja ayahku ya. Kamu sangat suka memaksa ya. Ibu, masuklah. Dani, rumahmu ini cukup bagus. Pagi ini ibu pergi ke pasar untuk membeli telur segar. Istrimu baru saja melahirkan. Kesehatannya harus dipulihkan. Ini sangat baik untuk memulihkan tubuh. Kenapa bawa benda kotor ini ke rumahku? Menjijikan sekali. Kenapa kamu bicara kasar dengan ibuku? Sudahlah. Ibuku datang untuk merawat anak kita. Kalau merawat anak, tidurlah di dapur. Jangan mengotori ruang tamuku. Ayahku adalah wakil presidir grup Set dan akan segera bekerja sama dengan grup Leon. Dia bisa menyewa pengasuh kelas atas untukku. Meminta ibumu merawat anakku, itu karena menghormatinya. Kalau orang desa seperti dia merawat anakku, aku takut anakku akan ketularan penyakit miskin. Kenapa kasar sekali kata-katamu? Dani, kamu masih belum jelas. Aku sedang merendahkan diri untuk menikahimu. Kalau nggak terima, silakan pergi bersama ibumu. Sudahlah, ibu punya tempat tinggal. Ibu pergi dulu. Ibu, berjualan nasi kotak seumur hidup demi membelikan rumah untukku. Ibu bahkan menjual rumah. Ibu mau tinggal di mana lagi? Istrimu baru saja melahirkan, nggak boleh marah. Ibu nggak mau menjadi sebab pertengkaran kalian. Kakakmu hilang. Ibu hanya punya kamu seorang. Asalkan kamu baik-baik saja, ibu nggak apa-apa. Hah? Ibu. Aku harus kemana? Bibi, ini ayahku. Terlihat lumayan kan? Aku atur supaya kalian ketemu di restoran. Sampai jumpa nanti. Pak Jonan, Bapak serius ingin dijodohkan? Hanya ketemuan saja. Tapi aku yang memutuskan bagaimana pertemuannya. Lucky, turunlah. Kita tukar pakaian. Aku? Karena dijodohkan, aku akan berterus terang. Namaku Jonan, seorang teknisi pendingin udara. Kamu sudah tahu kondisiku. Biasa saja. Gajiku hanya 6 juta sebulan. Kondisiku juga biasa saja. Aku berjualan nasi kotak dekat lokasi konstruksi. Putraku sudah menikah dan punya keluarga sendiri. Aku ingin menikah agar bisa saling menemani dan gak merepotkan anak. Aku nggak punya mobil. Aku punya sebuah rumah tua seluas 80 meter persegi. Aku pernah berkencan dengan beberapa orang. Semuanya merendahkanku. Aku sudah melewati usia mementingkan kekayaan. Yang penting hidup bisa dijalani dengan tenang. Aku nggak ingin menyusahkanmu. Begini saja, kita makan untuk perpisahan saja. Nanti katakan saja kalau kita nggak cocok. Ayo, pesanlah. Kenapa mahal sekali? Makanlah di tempatku, aku akan memasak untukmu. Baiklah.
Nasi kotakmu ini 20.000 seporsi. Isinya daging dan sayur, nasi sepuasnya, bahkan dapat sup kacang hijau. Memangnya masih bisa untung? Untungnya memang nggak banyak. Nggak masalah, aku dapat sedikit. Kamu sudah lapar kan? Aku ambilkan nasimu, kamu makanlah dulu. Terima kasih. Lihat itu, bajumu robek besar sekali. Cepatlah lepaskan, akan kujahit kembali. Enggak apa-apa. Lepaskan saja, nggak butuh waktu lama. Hanya sebentar saja. Sudah. Sudah. Aku juga sudah kuatkan kancingnya. Masih bisa dipakai 3-5 tahun lagi. Kamu ini juga orang yang hidup apa adanya. Bagaimana? Kalau kita menikah saja. Susi, aku pulang untuk beres-beres rumah dulu. Nanti aku akan jemput kamu di stan nasi kotak. Baiklah. Nggak disangka. Langsung mendaftarkan pernikahan. Aku harus memberitahu Dani. Halo, Ibu. Halo, Dani. Ibu sudah menikah. Wah, itu kabar bagus. Nanti kamu nggak perlu datang ke rumah kami lagi. Baiklah, aku tutup teleponnya. Yumi, kalau kamu masih bersama ibu, apa kamu akan ikut bahagia saat tahu ibu sudah menikah? Kali ini pilihan ayah cukup bagus. Aku harus berikan hadiah untuk ibu baruku ini. Begini saja, aku transfer 40 miliar untuk... Hei, jangan. Tunggu dulu. Ayah belum terus terang kalau ayah presiden direksi grup Leon. Kenapa? Ayah begitu? Ayah menipunya. Tadinya ayah ingin mengujinya. Nggak disangka dia orang yang hidup apa adanya. Dan nggak merendahkanku. Sudahlah, nanti baru dijelaskan di saat yang tepat. Nah, tolong kamu jangan bocorkan ini dulu ya. Baiklah. Susi Dharma? Kenapa nama ini begitu familiar? Erik, Iya, Pak. Bapak ingin membeli apa? belikan aku rumah 80 meter persegi. Maksud Bapak luas toilet 80 meter persegi? Maksudku luas bangunannya 80 meter persegi. Harus sesuai dengan statusku sebagai teknisi. Saya akan mengaturnya. Tinggal di sini. Rumah ini sangat mahal. Putra dan menantuku di sini juga. Bukankah kamu hanya teknisi? Kenapa bisa membeli rumah ini? Ini rumah teman lamaku. Dia meminjamkannya karena pergi ke luar negeri. Teman lamamu ini orang yang sangat baik. Dia bisa sangat mempercayaimu. Jonan, kamu pasti orang yang baik dan tulus. Bisa saja. Hari ini sangat panas. Ayo kita masuk dulu. Rumah ini bersih dan luas, sangat bagus. Kamu punya putri? Hilang saat berusia 4 tahun. Kalau dibandingkan, usianya sama dengan putriku. Putrimu lumayan menggemaskan. Iya, Hanya nggak mirip denganmu. memang gak terlalu mirip. Dia putri angkatku. Putri angkat. Artinya, kamu orang yang sangat baik. Aku berharap putriku juga dirawat orang baik. Nanti ku bantu kamu mencarinya.
Bukankah kamu hanya teknisi, nggak punya relasi? Mau cari kemana? Setidaknya punya banyak teman. Kesempatan juga akan makin besar. Erik, aku kirim pemberitahuan orang hilang. Tolong kamu cetak sampai puluhan ribu lembar. Lalu tempel di seluruh kota sih. Jonan, nggak ada sayur di kulkas. Aku akan belanja ke pasar. Ini pertama kali kita di sini, harus enak. Aku siapkan uang tambahan kalau begitu. Bukankah kamu bilang punya cucu? Kita belikan sedikit susu dan popok. Nggak perlu pakai uangmu, aku saja. Halo Ibu Besan. Tadi aku membeli susu untuk cucu. Lihatlah. Susu loka? Memangnya layak diminum? Ibu, bukannya aku mau kasar. Kalau mau belikan yang mahal. Kalau mau beli yang murah, nggak akan ada yang mau. Cepat buang jauh-jauh. Bagaimana mungkin? Kupilih dengan teliti. Pelayan juga bilang kalau ini bagus. Ini adalah kota, bukan desa kalian. Seleramu jelek karena miskin. Barang bagus selalu saja produk dari luar negeri. Kamu memang benar-benar bodoh. Jangan bawa barang kemari lagi. Uangmu sedikit, tabung saja untuk masa tuamu. Kenapa bicaramu kasar pada ibu mertuamu? Ibu Besan, jangan terlalu diambil hati. Besok cucu kita genap berusia setahun. Aku undang kamu merayakan ulang tahunnya bersama. Baiklah. Baiklah, aku pasti datang tepat waktu. Bagaimana kalau ku antar? Nggak perlu. Aku sendiri saja. Ibu, kenapa ibu mengundangnya? Pakaiannya sangat lusuh. Pasti nggak cocok kalau diberi barang mewah. Berjalan dengannya saja sudah membuatku malu. Kamu nggak mengerti. Dengan begini, dia akan tahu perbedaan kita dengannya. Nanti dia pasti nggak akan menyusahkan kita lagi. Ibu memang cerdas. Sudah pulang? Iya. Kenapa dibawa pulang? Mereka bilang nggak butuh susu. Aku pikir kita juga bisa minum kalau dibawa pulang. Boleh juga. Katanya susu ini sangat bergizi. Akan kuseduh untukmu. Biar aku saja. Aku nggak mau biar kamu melakukan ini. Aku menikahimu, bukan supaya kamu melayaniku. Tunggu ya. Bersulang. Wah, lihat dirimu. Kamu sudah menjadi nenek. Waduh. Besok cucuku berusia setahun. Aku ingin membelikannya gembok emas sebagai ungkapan perasaan. Baiklah, aku temani kamu ya. Pelayan, aku ingin membeli gembok emas untuk cucuku. Kamu punya rekomendasi kan? Kalian nggak pantas berada di sini. Ini adalah toko emas, bukan toko serba 4.000. Donna, bagaimana kamu bisa bicara begitu? Tamu adalah raja. Yang kaya barulah raja. Ini adalah toko emas milik grup Leon. Orang berpakaian lusuh seperti kalian nggak sesuai dengan target pasar kami. Nggak layak aku layani. Cepat keluar kalau nggak mampu beli. Jangan buang-buang waktuku. Bagaimana kamu tahu aku nggak mampu beli? Perhatikan baik-baik. Harga emas hari ini 1,4 juta per gram. Gembok emas terkecil toko kami setidaknya 20 gram. Harganya bisa sampai puluhan juta. Uang pensiun kalian pun nggak akan cukup. Harganya puluhan juta. Lebih baik lupakan. Maaf. Tenang saja, kita mampu membelinya. Keluarkan gembok emas yang kamu katakan tadi. Jangan coba-coba membual. Keluarkan uangmu. Ada uang, ada barang. Kalau barang di dalam lemari sampai rusak, kalian yang tua ini nggak akan mampu menggantinya. Kita beli saja hadiah lainnya. Sama kok. Ternyata nggak membawa uang ya. Cepat pergi. Kelamaan di sini bisa mengeluarkan bau miskin ke toko kami. Buka matamu dan lihat yang jelas. Apa ini? Blackcard Century? Hanya orang bertabungan ratusan miliar yang punya. Bagaimana kamu bisa punya itu? Jonan,
bukankah kamu bilang kamu itu hanya teknisi? Kenapa kamu bisa punya kartu yang dia bilang tadi? Teknisi ya? Aku pikir orang hebat dari mana? Entah dari mana kamu mendapatkan black card palsu itu. Kalian hanya cari masalah karena nggak mampu. Miskin dan berpura-pura. Cepat keluar, atau aku akan panggilkan satpam. Pelayananmu ini buruk sekali. Nggak takut aku laporkan ke kepala toko. Siapa yang ingin melaporkan staf kami? Pak, akhirnya Bapak datang juga. Dua orang miskin ini nggak mampu beli, tapi menyalahkan toko kita. Pak Jonan. Pak, mereka hanya ingin mendinginkan tubuh di atas. Diam! Pak, Kami adalah tamu yang memilih gemuk emas. Kalian terus menolak, mengatai kami berpakaian lusuh. Hah? Inikah cara toko kalian melayani tamu? Maaf. Pelayanan staf kami sangat buruk. Laporan Bapak sangat berguna bagi kami. Begini saja, belanja kalian hari ini akan digratiskan. Gratis? Benarkah? Masih ada hal sebaik ini? Tentu saja ada. Kalau begitu gembok emas ini. Tunggu sebentar. Aku juga mau gelang emas ini. Jangan, nggak baik mengambil dua. Dia pasti nggak setuju. Setuju. Terserah ibu saja, saya pasti setuju. Terserah ibu mau pilih yang mana. Sebagai bentuk ketulusan kami. Begini saja, semua barang di lemari ini diberikan pada kalian. Nggak perlu. Kalian kan berbisnis, itu pasti mahal. Aku hanya mau dua ini saja. Oh, dua ini saja? Cepat bungkuskan, cepatlah. Ini barangnya. Silakan datang kembali. Hati-hati ya. Kamu dipecat. Pak, apa kesalahanku? Kamu nggak lihat sudah menyinggung siapa? Pria tua yang tadi itu adalah Presdir Grup Leon. Hah? Kamu bahkan berani menyinggungnya. Apa kamu sudah bosan hidup? Hah? Apa? Pak. Harus memakai apa di pesta ulang tahun hari ini? Wah, sepertinya aku datang di saat yang tepat. Bibi, aku membelikanmu baju baru. Ayo cepatlah dicoba. Pakaian ini sangat cocok dengan Bibi. Menonjolkan elegan dan kecantikan Bibi. Menurutku pakai ini saja. Hah? Bukankah begitu, Ayah? Ini karena selera Maggie bagus. Pakaian ini mahal, iya kan? Berapa harganya? 140 juta lebih? Enggak. Mahal sekali ya. Jonan, bukankah kamu bilang Maggie hanya staf biasa? Gajinya hanya 6 juta lebih sebulan. Bagaimana bisa membeli pakaian begitu mahal? Itu namanya menghamburkan uang. Bahkan membeli begitu banyak. Cepat, kamu kembalikan saja. Ayolah. Ini sebelum didiskon. Harganya sangat murah. Benar. Bibi terima dan pakai saja. Sebagai tanda kasih sayangku pada Bibi. Pak Jonan, Bapak harus hadir di kontrak 2 triliun ini. Tolak bisnis ini. Aku harus menghadiri pesta ulang tahun cucu istriku. Ada yang cari servis pendingin udara. Kamu harus jaga klien ini. Pergilah. Aku nggak apa-apa. Tempat pesta ulang tahunnya dekat. Aku pergi sendiri saja. Bibi mau ke pesta ulang tahun. Kalau begitu, biar ku dandani. Baiklah kalau begitu. Ayah besanku itu adalah Pak Harry, wakil Presdir Grup Set. Aku takut membuatnya malu kalau berpakaian seperti ini. Gak akan. Ayo. Aku pergi dulu ya. Grup Set. Mereka menawar proyek hotel Grup Leon, kan? Erik, Ya. berikan proyek hotel Grup Leon itu pada Pak Harry dari Grup Set. Anggaplah hadiah pertemuanku dengan cucu Susi. Wah, Pak Zak, Bapak bisa datang. Pak Zak adalah staf andalan kepala direksi grup Leon. Jangan begitu. Orang sehebatmu bisa datang ke pesta cucuku, sangat sebuah kehormatan. Mari, silakan duduk. Belum perlu duduk. Nanti saja. Aku masih harus bergegas menjemput Pak Jonan. Kedatanganku untuk menyampaikan kalau Pak Jonan bilang akan memberikan proyek hotel senilai 60 miliar itu. Hah?
Oh, Kamu harus melayaninya dengan baik dan menangkap kekayaan yang datang ini. Pak Jonan serius memberi proyek 60 miliar itu. Wah, bagus sekali. Aku pasti akan menemui Pak Jonan untuk menyampaikan terima kasihku. Lakukan dengan baik. Pak Zak, hati-hati. Ya. Wah, ini sangat kabar baik. Setelah menandatangani proyek 60 miliar itu, kamu dan ibumu yang miskin itu makin gak bisa menyamai kita. Dengar itu kan? Nanti kalau kamu nggak melayaniku dengan baik, akan kuminta orang tuaku menghajarmu dan ibumu. Sandi, aku nggak akan begitu. Kenapa ibuku masih belum datang? Ini adalah hotel bintang 5, harus berpakaian resmi. Ibumu hanya wanita desa, setiap hari berpakaian lusuh. Mungkin saja dia nggak boleh masuk. Maaf, aku terlambat. Ibu, Hah? kenapa kamu berpakaian seperti ini? Aku pernah melihat pakaian ini. Ini adibusana seharga puluhan juta. Bagaimana dia bisa membeli pakaian mahal ini? Pasti menyewanya. Sangat angkuh. Walaupun berdandan begitu indah, tetap gak bisa menutupi aura miskinnya. Aku datang menengok cucu. Jangan sentuh putraku. Bakteri di sekujur tubuhmu akan menginfeksi putraku. Benar. Apa yang ibu pegang itu? Hadiah untuk cucu. Kenapa gak ada merek di mainan ini? Aku membuatnya sendiri. Aku memilih katun terbaik untuk kain ini. Aku pernah membuatkannya untuk putraku dulu. Dia sangat suka. Memangnya putraku sama dengan putramu? Karena memiliki ibu gak berguna sepertimu, dia gak punya mainan bagus. Putraku hanya bermain dengan mainan impor dengan merek terkenal. Bahkan pemulung pun gak mau punya mainan jelekmu ini. Kalau kamu nggak menyukai ini, ku belikan gembok emas untuknya juga. Lihatlah. Orang sepertimu mampu membeli gembok emas. Jangan-jangan ini palsu. Ini asli. Ku beli di toko emas milik grup Leon. Bersama gelang emas. Toko emas grup Leon terkenal dengan kualitas bagus dan harganya mahal. Harga keduanya ini setidaknya 200 juta. Penjual nasi kotak sepertimu mampu membelinya. Benar-benar suka membual. Mana mungkin aku membeli barang palsu. Walaupun hidupku sulit juga nggak akan membuat cucuku menderita. Sudah. Bawa pulang saja. Bikin malu saja. Halo, Pak. Halo, Pak. Pak Simon dari Grup Abadi sudah lama menunggu Bapak di dalam. Pesta cucu Susi sepertinya juga di hotel ini. Tanyakan ada di ruang mana. Berikan makanan dan anggur lezat untuk mereka. Baik, saya akan mengaturnya. Ibu, mau makan apa? Makanan di sini sangat mahal. Ibu makan acar timun saja. Ini hotel bintang 5. Membuat acar timun untukmu lucu sekali. Pak Heri, Pak Zak dari Grup Leon khusus meminta kami memberikan semua ini. Semoga cucu Bapak selalu sehat. Romani Conti, anggur istimewa, harganya 400 juta sebotol. Kenapa Pak Zak dari grup Leon memberikan makanan lezat untuk kita? Tentu saja karena menghargai orang tuaku. Memangnya karena ibumu penjual nasi kotak yang miskin ini? Ibu Besan, kamu hanyalah penjual nasi kotak. Setiap hari memasak untuk pekerja migran. Nggak pernah melihat makanan selezat ini, kan? Nanti kalau nggak habis, kamu bungkus dan bawa pulang saja. Daripada makan makanan sisa di rumah. Ayah, Ibu, mari kita makan dulu.
Kami sekeluarga mau makan. Kamu yang orang luar nggak bisa pakai sumpit. Kurang ajar. Kamu merusak makanan ini. Ibu, nggak apa-apa kan? Sandi. Apa ini? Nona, Pak Jonan memerintahkan kami mencari putri Nyonya yang hilang. Bibi Susi juga kehilangan putri. Apakah dia ibu kandung yang kucari selama ini? Siapkan mobil, antarkan aku ke hotel segera. Bicarakan baik-baik. Nggak perlu melempar makanan ke ibuku kan? Aku ingin dia menyadari identitasnya. Jangan mengira makan di meja yang sama, terus merasa di level yang sama. Hei, kenapa dia? Makanannya tersangkut. Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat, Dani. Ayo. Tunggu sebentar. Ayo, cepat. Sekarang sudah tidak sempat ke rumah sakit. Berikan padaku. Apa-apaan kamu? Siapa yang menyuruhmu menyentuh cucuku? Hah? Muntahkan. Ini Heimlich manuver. Aku belajar dari video. Heimlich apaan? Dia adalah anak yang berharga. Cara kampunganmu itu nggak bisa dipraktekkan ke anak ini. Kamu kesal karena tidak boleh menggendongnya, ya kan? Bukan. Dasar wanita desa yang kejam. Cepat. Ibu, Kalau terjadi sesuatu dengan cucuku, aku akan mengajarmu. Wah, sudah dimuntahkan. Lihatlah, sudah aku bilang. Efektif. Apa gunanya cara kampunganmu itu? Kali ini kebetulan saja berhasil. Kuberitahu ya, kalau kamu masih berani menyentuh putraku dengan tangan kotormu tanpa seizinku, aku gak akan melepaskanmu. Tapi dia cucuku. Memangnya salah kalau aku menggendongnya. Sandi, ibuku hanya ingin melihat... Dani, kalau gak ingin bercerai, tutup saja mulutmu. Kamu memilih ibumu yang dari desa ini, atau aku? Ayo pilih. Ibu Besan, terus terang saja. Manusia harus menyadari posisinya. Kamu cuma orang desa. Sama sekali nggak layak berbesan dengan kami. Juga nggak layak datang ke pesta ulang tahun ini. Kusarankan agar kamu segera pergi. Kalau masih nggak mau pergi, aku akan menyuruh satpam mengusirmu. Putra dan cucuku berada di sini. Masih berani membahas putramu? Dia bukan siapa-siapa karena memiliki darah rendahan darimu. Aku gak ingin orang lain tahu kalau putraku punya nenek sepertimu. Sudahlah, jangan berbicara dengan mereka. Satpam, usir dia keluar. Tunggu sebentar. Dani. Tunggu sebentar. Dani. Apa? Beraninya mereka menindas Susi. Nona, kenapa kamu datang? Nona! Dani. Ibu, ayah, ibuku datang karena ingin merawat anakku. Apa kamu punya hak untuk berbicara di sini? Kamu masih belum berkaca. Kamu hanyalah menantu yang membutuhkan keluarga kami. Kenapa kamu memukul putraku? Ibu, Kamu mendorong ibuku. Memangnya kamu siapa? Penjual nasi kotak sepertimu berani mendorongku? Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Ibu, cepat, tahan dia. Beraninya mendorong istriku. Hari ini aku akan membuat tangannya cacat. Ibu. Habisi dia. Ibu. Siapa yang berani menyentuhnya? Lepaskan tanganmu! Bibi Susi, ini baik-baik saja kan? Susi, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Tenang saja, ada aku. Siapa kamu? Mungkin dia suami barunya. Kudengar dia itu teknisi AC. Bagus sekali. Kamu terlihat berpakaian rapi. Tadinya pasti kamu mengira dia orang hebat. Ternyata cuma teknisi AC. Memangnya kenapa dengan teknisi AC? Kami memperoleh uang dengan kemampuan kami. Kenapa meremehkan kami? Kalian memang pantas diremehkan. Kalian belum tahu level kami. Perbandingannya antara langit dan bumi. Suamiku adalah wakil presidir grup set. Kalau menyinggung kami,
kalian akan menerima akibatnya. Hari ini adalah pesta ulang tahun cucuku. Aku juga nggak ingin memperbesar masalah. Begini saja, kalian berlutut padaku untuk meminta maaf. Maka aku akan membiarkan kalian pergi. Ibu, kita mengalah saja. Bu Mita, hari ini memang kami yang salah. Aku mohon. Hei, Susi. Jangan mau berlutut dan meminta maaf. Mereka gak pantas. Sepertinya mereka nggak menyesali perbuatannya. Jangan ayah, aku mewakili ibuku, mewakili seluruh keluargaku, meminta maaf pada ayah. Tunggu, aku bisa terima kalau dia yang meminta maaf. Bukannya aku tega karena sikap teknisi AC ini. Kalau ibumu nggak berlutut, aku akan membuat kalian kehilangan tempat tinggal. Ayah, Memintanya berlutut dan meminta maaf. Kamu gak pantas dapatkan itu. Aku nggak pantas. Apa kamu pernah mendengar grup Leon? Grup yang paling hebat di kota C. Kekayaannya sampai ratusan triliun. Akulah orang yang menandatangani kontrak senilai 60 miliar dengan grup Leon. Siapa yang memberimu info itu? Pak Zak dari grup Leon yang bilang padaku. Pak Zak adalah orang yang sangat berwenang. Orang yang dipercayai Pak Jonan juga tangan kanannya. Baiklah. Kalau begitu, sekarang aku beritahu kalian. Kerjasamamu dengan grup Leo akan dibatalkan. Memangnya siapa kamu? Kamu sok mengatur keputusan grup Leon. Zak, ku beri kamu waktu 1 menit. Cepat datang ke sini. Teknisi AC bisa berlagak sehebat itu. Yang nggak tahu pasti mengira kamu ketua direksi. Ku beritahu ya, teknisi AC payah. Kalau hari ini kamu bisa memanggil Pak Zak kemari, aku akan mengubah margaku sesuai marga. Pak Zak dari grup Leon telah tiba. Hmm? Hah? Pak Zak, Bapak datang tepat waktu. Ku beritahu Bapak, orang ini nggak tahu diri dan nggak menghormati Bapak. Bahkan mencela keputusan bijak yang Bapak buat. Hei, Harry! Beginikah caramu bertindak? Bukan Pak Zak. Bapak jangan salah paham. Saya akan segera mengusir orang-orang murahan ini agar kita bisa membahas proyek 60 miliar itu. Bodoh! Kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan? Orang murahan? Kamu tahu siapa orang yang kamu singgung ini? Bukankah dia cuma teknisi AC dan dia ini pedagang nasi kotak? Pasa, menurutku kerjasama itu bisa dibatalkan. Kamu pikir kamu berhak membatalkannya? Siapa dirimu? Umumkan. Kerjasamanya dibatalkan. Pak Zak, Bapak nggak akan menuruti ucapan seorang teknisi AC kan? Orang yang bahkan bisa berbuat begini terhadap besannya, orang yang moralnya telah rusak. Gak pantas bekerja sama dengan grup Leo. Kurang ajar. Kalau kamu tetap asal bicara, aku akan merobek mulut. Bodoh! Kamu sudah merusak negosiasi. Pak Zak, bukankah Bapak bilang Pak Jonan? Walaupun Pak Jonan berada di sini, tetap nggak akan merubah keputusan. Mulai hari ini, kerjasama dengan kalian dihentikan. Dan kalian, keluarga Judi, segera enyah dari sini. Semua hotel di bawah naungan grup Leon akan dilarang menerima kalian selamanya. Pak Zak, sebelumnya kami telah berinvestasi besar. Bapak nggak bisa berbuat begini, Pak Hari ini Zak. kalian masih bisa beruntung. Lihat saja nanti. Ibu. Susi, gak terluka kan? Gak apa-apa, kita pulang. Kenapa pesta ulang tahun bisa jadi begini? Kenapa Pak Zak itu begitu patuh denganmu? Dia putra rekanku saat di pasukan. Dia berutang budi padaku. Ternyata begitu. Tadinya aku kira kamu punya relasi dengan ketua direksi grup Leon. Tapi omong-omong, putramu itu memang kurang ajar.
Kamu ditindas sampai seperti itu. Dia bakal nggak berani berbuat apapun. Tolong jangan bilang begitu. Ini karena aku sudah membebaninya. Karena aku nggak bisa membantunya. Akhirnya dia dihina oleh Besan. Dia satu-satunya putraku. Bibi Susi, apa Bibi kehilangan seorang putri? Entah bagaimana kehidupannya sekarang. Apa kamu tahu? Kadang saat aku melihatmu, aku selalu mengingatnya. Bibi Susi, apa kamu adalah ibu kandung yang kucari? Yang di tangan ibuku adalah tanda lahir. Ini bukan tanda lahir, tapi bekas luka. Sepertinya aku berpikir berlebihan. Bibi Susi, Bibi begitu baik. Putrimu pasti akan selalu diberkati. Bibi, lihatlah aku. Aku juga dirawat dengan baik oleh ayahku. Anak ini pintar bicara. Kalian belum makan kan? Aku akan masak untuk kalian. Aku akan membantumu. Susi, dari mana asal bekas lukamu? Bekasnya lumayan besar. Waktu bekerja tanpa sengaja aku terluka. Sebelumnya ini tanda lahir. Kebetulan tertutupi. Nanti kamu jangan bekerja lagi. Aku yang mau masak. Sudahlah, taruh saja. Kentang kupasnya sudah cukup banyak. Kita ini keluarga biasa, bukan keluarga kaya. Sudahlah, taruh. Nanti biar aku saja. Pergilah. Baiklah. Bibi Susi belum duduk. Kenapa buru-buru makan? Ayo, makanlah. Aku suapin ya. Nggak jadi ah. Dasar anak ini. Alangkah senangnya kalau Yumi bisa di sisiku. Jangan berbuat onar. Cepatlah makan. Bibi Susi enak. Hei, Susi. Hari ini sangat panas. Bagaimana kalau hari ini kita nggak berjualan dan istirahat di rumah sehari? Mana bisa nggak bekerja gara-gara hal kecil. Kita menjalani hidup bukan bermain, harus mencari uang. Oh, baiklah. Aku akan menemanimu. Kamu berhati-hatilah. Bapak penjual nasi kotak mirip ketua direksi, ya kan? Diam. Ketua direksi pasti sedang duduk di ruangan sejuk. Mana mungkin berjualan nasi kotak di cuaca sepanas ini. Sudahlah, ayo kita beli saja. Pak, pesan 2 nasi kotaknya. Baiklah. Pak, kenapa tanganmu gemetar saat mengambil lauk? Dagingnya sedikit sekali, memangnya aku kelinci? Bagaimana bisa kamu begitu memahami kami? Kamu sangat memahami kami. Benar. Bukankah ini sebuah kebetulan? Aku lahir di tahun kelinci. Belakangan ini, aku juga sedang diet. Suka makan sayuran. Sampai jumpa. Hari ini nasi kotaknya cepat habis. Kamu pembawa keberuntunganku. Halo? Susi, ini kakak. Sekarang kamu di mana? Aku ada keperluan. Kak Juni. Wah, rumah ini cukup bagus. Rumah ini bukan milikku. Ini milik Jonan, suami yang baru kunikahi. Kalian mengobrol dulu. Akan kepotokan buah untuk kalian. Pergilah cepat. Harga rumah di daerah ini nggak murah kan? Kalau bisa membeli rumah ini, suamimu pasti memiliki usaha besar kan? Dia hanya teknisi AC. Rumah ini dipinjamkan rekannya untuk sementara. Sudah kuduga. Dengan kriteriamu, bisa mendapatkan suami pun sudah sangat bagus. Anak ini lumayan. Susi, aku bawa ini ya. Kak Juni, itu bukan milikku. Kamu nggak bisa.
Oh, Kita adalah sekeluarga. Nggak ada yang namanya milikmu atau milikku. Rokok ini juga lumayan. Aku akan mengambilnya untuk kakakmu ya. Kak Juni, kalau mau, aku bisa hei beli. Susi, begitukah caramu bicara dengan kakak ipar? Kalau sedang senang, kamu nggak memikirkan kami. Kamu mementingkan orang lain. Kalau sudah menikah, nggak memikirkan keluarga. Barang ini bukan milikku. Kita nggak boleh asal ambil barang orang, kan? Susi, kalau mereka mau berikan saja, itu nggak seberapa. Silakan, makanlah buahnya. Makan buah, Makan makanlah. buahnya, mari. Enggak apa-apa. Hehe. Kak Juni, apa tujuan kalian kemari? Makam ayah dan ibu mau diperbaiki. Dulu ayah dan ibu sangat baik padamu. Kamu harus berikan lebih banyak uang, kan? Bukankah baru diperbarui tahun lalu? Aku baru memberikan 20 juta. Hei, semua makam makin lama makin berkelas. Hurufnya pun ditulis dengan cat emas. Kakak iparmu ini berbakti. Kemarin dia diskusi denganku untuk memperbaiki makam ayah dan ibu supaya lebih berkelas. Kali ini nggak minta banyak, berikan 100 juta. 100 juta? Sebanyak itu? Membangun rumah di desa pun di bawah 100 juta, kan? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kalau kamu nggak punya, minta saja pada suamimu. Aku baru saja menikah dengannya. Mana mungkin minta uang padanya? Kamu nggak minta mahar saat menikah. Apa salahnya kalau minta uang padanya? Iya. Kalau benar-benar nggak ada uang, kamu jual saja rumah ini supaya bisa dapat uang yang banyak. Kak Juni, kenapa bicara seperti itu? Susi, tolong kemarilah sebentar. Ini adalah kartu bankku. Di dalamnya ada uang 100 juta. Kamu pakailah dulu. Tidak, mana mungkin. Aku memakai Kita ini uangmu. keluarga. Nggak ada istilah milikmu atau milikku. Cepatlah. Itu nggak perlu. Sudahlah, kamu terima saja. Anggap saja uang ini ku pinjam darimu. Waduh, pergilah. Yang kamu pegang ini, uang 100 juta. Berikan padaku. Adik ipar memang peka. Lanjutkan aktivitas. Siang ini kami harus naik bis dan pulang. Kami nggak makan di sini. Kami pergi. Ayo. Kami pergi. Berhasil ditipu nggak? Bibimu berikan 100 juta. Kenapa cuma 100 juta? Aku akan bertunangan dengan pengacara grup Leon. Aku perlu membeli mobil dan baju baru, kan? Bibimu itu miskin. Dan nanti setelah kamu menikah dengan pengacara grup Leon, nggak perlu menggubrisnya lagi. Citra, tolong jangan buru-buru. Nanti aku akan menipunya dengan alasan lain. Asalkan ada bibimu yang bodoh itu, kita nggak perlu khawatir kehabisan uang. Nyalakan mobilnya. Kita Baiklah. pulang. Hari ini sikap kakak iparmu minta uang. Sangat angkuh dan berani. Biasanya kamu nggak beri uang, kan? Iya, masalahnya keadaan mereka memang nggak bagus. Dengan keluarga sendiri, aku nggak mau perhitungan. Tapi 100 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Uang 100 juta nggak seberapa. Bisa aku kumpulkan lagi dengan cepat. Lagi-lagi membual. Berapa banyak AC yang bisa kamu perbaiki? Ayah, Bibi Susi, Putriku sudah datang. sepertinya aku datang di waktu yang kurang tepat, merusak makan malam romantis kalian. Untungnya aku membawa 2 ginseng yang berumur ratusan tahun. Jadi nggak sia-sia. Ginseng berusia ratusan tahun? Ini mahal sekali. Ini... Aku hanya asal bicara. Ini pasti bukan yang alami. Ini adalah pemberian pelanggan untuk bos. Katanya ini palsu. Jadi aku bawa pulang. Ini barang bagus. Nanti saat membuat sup untuk Jonan, aku akan menambahkannya. Ayah, sebenarnya kapan kamu akan memberitahunya kalau kita keluarga kaya? Ginseng mahalku hanya dimasak sup. Nggak apa-apa. Kita masih punya uang. Dia suka memasak sup. Nanti sering-seringlah belikan untuknya. Anggaplah irisan jahe. Halo? Kuburan keluargamu roboh. Hah? Kuburan keluargaku roboh? Bagaimana mungkin? Aku segera ke sana. Begini, Jonan, ada masalah di keluargaku. Aku akan segera kembali. Bibi Susi, aku temani Bibi pulang.
Bosku nggak ada urusan belakangan ini. Aku ada kendaraan, jangan menolak ya. Aku juga ikut. Kamu nggak perlu ikut. Cukup Maggie saja. Iya. Jagalah Bibi Susi. Kabari kalau ada masalah. Waduh, gara-gara hujan semua jadi kotor. Aduh, maaf sekali ya. Bagaimana kalau ke rumah Bibi untuk ganti baju dulu? Ini tetangga kita Bibitan. Kamu nggak apa-apa. Ikutlah untuk ganti baju. Baiklah kalau begitu. Katanya kuburannya roboh. Bukankah tahun lalu baru diperbaiki? 2 hari yang lalu aku baru beri kakakku uang. Kamu bilang apa? Kakakmu Wandi sama sekali nggak memperbaiki makam. Kuburannya masih sama seperti saat kamu pergi waktu itu. Sudah aku bilang berkali-kali, tapi mereka nggak peduli. Nggak memberi uang juga. Bagaimana mungkin makamnya nggak roboh? Aku akan membuat perhitungan dengan mereka. Kak Jun, gelangmu bagus sekali. Putriku membelikanku gelang giok ini. Bagus. Bagus bukan? Iya. Yang ini harganya mahal. Putrimu sangat berbakti. Iya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Kalian menipu uangku. Makam ayah dan ibu sudah roboh. Kalian malah bermain mahyong. Katanya mau memperbaikinya. Malah menipuku 120 juta. Berikan uangnya, biar ku perbaiki. Kamu wanita yang sudah menikah. Gak seharusnya datang ke makam. Bagaimana memperbaikinya? Wandi itu kakakmu. Itu hanya wajar kalau adik memberi uang untuk kakaknya. Kamu hanya penjual nasi kotak, gak membantu apapun. Hanya memberi sedikit uang. Mau kamu apa? Memangnya semua bantuanku masih kurang? Aku juga bantu membayarkan biaya sekolah putrimu. Cuma memberi sedikit uang. Kamu cerewet sekali, ha? Ku beritahu kalian semua. Dengar ya, putriku sekarang bertunangan dengan seorang pengacara kaya dari grup Leon. Putriku juga menjadi pengawas junior di grup Leon. Kalau kamu bicara baik-baik, mungkin nanti kita masih bisa bersaudara. Dan kamu akan mendapatkan manfaatnya. Aku nggak butuh itu. Kamu hanya iri karena aku punya seorang putri. Nggak sepertimu yang punya seorang putra tapi nggak berguna. Setiap hari harus cari muka pada orang lain. Terutama pada gadis itu. Kamu hanya pura-pura baik lalu menolong orang lain. Akhirnya putrimu sendiri menghilang. Sekarang masih belum tahu bagaimana nasibnya. Menurutku, kamulah yang membunuhnya. Jangan asal bicara soal putriku. Kenapa Kenapa memukul orang? Kamu, beraninya kamu memukulku. Apa yang terjadi? Berisik sekali. Ini adikmu. Aku kakak iparnya. Dia berani memukulku di hadapan banyak orang. Mereka semua adalah saksinya. Apa? Kami semua melihat. Wanita ini benar-benar kurang ajar sekali. Cepat! Bawa Susi ke aula leluhur keluarga Dharma. Hari ini aku akan membuatnya tahu aturan keluarga Dharma di hadapan leluhur. Lepaskan aku. Rasakan itu. Kamu jalan terus, ikuti jalan ini. Rumah Susi ada di depan sana. Terima kasih. Tempat ini terlihat familiar. Lihat, ini bandul giok yang ibu beli untuk Yumi. Ibu memakai 1, Yumi juga memakai 1. Yumi sangat sayang sama ibu. Ibu juga sayang sama Yumi. Ada anak kecil yang tercebur. Yumi, tunggu ibu di sini ya. Jangan kemana-mana. Yumi! Yumi! Ibu! Apakah ibu yang selalu kucari itu orang sini? Peggy, gawat. Susi dibawa ke aula leluhur. Lepaskan aku! Jangan. Lepaskan aku! Berlutut. Susi, cepat berlutut. Aku salah apa? Kenapa harus berlutut? Di hadapan leluhur, kamu masih berani membantah. Cepat suruh dia berlutut. Berlutut. Mengaku salah atau enggak? Dia pantas dipukul. Apa kesalahan yang kuperbuat? Apa kesalahan yang kamu perbuat? Aku adalah kakak iparmu. Kamu mempermalukanku di hadapan banyak orang. Juga memukulku. Kamu kurang ajar menyinggung orang yang lebih tua. Menurutmu apakah ini bukan kesalahan? Jelas-jelas kamu yang mengutuk putriku duluan. Apa? Aku salah? Putrimu Yumi
bermimpi. Kalau putrimu masih hidup, pasti sudah kembali. Mana? Mana orangnya? Nggak mungkin. Putriku pasti nggak mati. Aku pasti menemukan putriku, Yumi. Kami pasti bisa berkumpul lagi. Yumi pasti nggak mati. Untuk apa kamu mengambil Gyoko? Kembalikan padaku. Barang rongsokan ini masih kamu simpan. Beli di tepi jalan mana? Seharusnya sudah dibuang. Jangan lempar Gyoko. Kumohon padamu, jangan lempar Gyoko. Kamu bilang jangan, lantas aku harus patuh. Jangan lempar Cepat Gyoko. bersujud dan minta maaf. Aku bersujud dan meminta maaf. Maaf. Aku minta maaf, kumohon padamu. Jangan lempar Gyoko. Kumohon padamu. Aku minta maaf. Jangan lempar Gyoko. Kumohon padamu. Kembalikan padamu. Ku kembalikan padamu. Lihat, ibu berikan Yumi giok. Yumi sangat sayang sama ibu. Yumi! Kenapa kalian begini pada aku? Aku hanya punya giok ini. Bagaimana aku mencari Yumiku? Gyoko sudah tidak ada lagi. Sudah kulempar, lalu kenapa? Barang rongsokan ini gak berharga. Demi barang murahan ini, kamu mau putus hubungan? Putus saja. Dasar jahat, aku nggak butuh lagi. Susi, di depan altar leluhur kamu berani gak berbakti dan putus hubungan. Hari ini di depan altar leluhur, kuwakili orang tuamu untuk menghukummu. Wadi, kenapa kamu diam saja? Cepat hukum dia dengan tongkat. Ayo tolongku. Beri dia pelajaran. Kamu pakai tangan yang ini. Angkat meja mahyongku. Kita sudah nggak ada hubungan keluarga. Kalau begitu aku nggak suka lagi. Apa yang kalian lakukan? Semuanya hentikan! Kamu ini siapa? Kalian berani memukulnya. Kalian sangat kejam pada keluarga sendiri. Kenapa kamu datang? Ini Sita bilang kamu dipaksa kaulah, jadi aku langsung kemari. Gak disangka mereka memperlakukanmu begini. Dasar gadis sialan, kamu ini siapa? Ini adalah aula leluhur keluarga Dharma. Kenapa ikut campur? Ini masalah keluarga kami. Cepat pergi dari sini. Dia ini ibu tiriku. Anak membela ibu adalah hal yang wajar. Rupanya putri teknisi AC itu. Pakaianmu seperti orang miskin saja. Pantas minta 100 juta saja. Sangat susah. Mobil yang di luar itu milik kalian. Bagi kalian, uang 100 juta itu mungkin hanya sebagai pelengkap. Tapi bagi ibuku, itu adalah uang hasil kerja kerasnya bangun pagi setiap hari dan menjual nasi kotak. Salahkan dia karena nggak mampu. Apa urusannya dengan kami? Bu, apalagi mereka lakukan padamu? Nggak apa-apa. Cuma memecahkan sesuatu. Barang rongsokanmu cuma 10.000. Ku berikan 20.000 untukmu. Sudah bisa kan? Uang kecil begini, aku nggak butuh. Putriku berbeda dengan kalian. Putriku sekarang adalah supervisor grup Leon. Mempersoalkan uang kecil begini dengan kalian. Kalau tersebar, cuma bikin malu. Putrimu cuma supervisor kecil grup Leon. Tapi kamu berani bicara lancang di depanku. Kamu ini masih saja membual. Kamu bicara seolah grup Leon milik keluargamu. Kelihatannya otakmu nggak sebodoh itu. Kamu sama saja dengan ibumu. Yang satu miskin, yang satu suka berpura-pura. Jadi berhati-hatilah. Jangan sampai seperti putrinya yang mati. Beraninya bicara sembarangan lagi. Oh, Kamu berani menamparku. Putriku dalam perjalanan kemari. Sebelum putriku tiba, cepatlah meminta maaf padaku.
Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Baiklah. Aku ingin lihat bagaimana kalian menghukumku. Bu, dari jauh aku mendengar suaramu. Siapa yang berani mengganggumu? Putriku, kamu sudah datang. Si Jalang ini, dia bukan hanya menamparku, juga bilang grup Leon itu milik keluarganya. Apa kamu mengenalnya? Nggak kenal? Mungkin tukang bersih-bersih? Di perusahaan kami, cuma tukang sapu yang menganggap perusahaan itu rumah sendiri. Kamu yakin gak mengenalku? Hei, kamu orang miskin. Nggak pantas aku kenali. Kamu masih berani ngaku kamu itu nona besar grup Leon. Lucu sekali. Nona besar kenapa bisa berada di sini? Apalagi berpakaian gembel begini. Benar. Kamu cuma seorang supervisor kecil, masih belum memenuhi syarat untuk mengenalku. Aku nggak pantas mengenalmu. Kamu berani mengaku dirimu nona besar. Ku beritahu ya, tunanganku itu pengacara utama grup Leon. Tangan kanan nona besar di grup Leon. Sekarang dia sedang memarkir mobil. Kamu berani berpura-pura menjadi nona besar. Kalau nggak percaya, sekarang akan kupanggil dia kemari untuk membuka kedokmu supaya kamu diusir dari kotasi. Maggie, hanya demi ibu jangan sampai kehilangan pekerjaan. Gak masalah. Biar saja, dia memanggilnya. Aku ingin lihat pengacara mana yang bisa mengusirku dari kotasi. Halo sayangku, mobilnya sudah diparkir belum? Di sini ada seseorang yang sudah bosan hidup, berani ngaku-ngaku sebagai nona besar. Tunanganku akan segera ke sini. Dasar miskin, ngaku-ngaku pula. Masih ngotot gak mau minta maaf. Jangan sampai aku mempermalukanmu. Kalian lihatlah. Menantu pengacaraku sangat berbakti. Lihatlah, dia membelikanku gelang giok. Wah, gelang giok ini seharga 1 miliar. Kalian pasti belum pernah melihatnya. Gelang giok kualitas terbaik kan? 1 miliar? Setauku, gaji pengacara hanya 20-40 juta sebulan. Mana mungkin rela membelikan giok 1 miliar? Dasar miskin, hanya mendapat gaji bulanan pastinya nggak tahu. Banyak orang yang meminta bantuan tunanganku yang pengacara ini. Akhirnya banyak yang memberikan hadiah. Dia mendapatkan 200 juta sebulan. Dasar nggak berpendidikan. Berarti dia menerima suap. Gak takut di penjara kalau ketahuan grup Leon. Diam! Aku akan memenjarakanmu. Aku malas beromong kosong denganmu. Kamu sudah memukul ibuku. Pasti nggak meminta maaf dan mengganti rugi. Tunanganku adalah pengacara grup Leon. Aku akan menuntutmu sampai bangkrut. Lalu kamu ikut wanita ini ke penjara. Hanya pengacara grup Leon. Apa hebatnya? Kamu yang nggak hebat, tapi nggak mau kalah. Setelah tunanganku sampai, apa kamu masih berani keras kepala? Siapa yang berani ngaku-ngaku menjadi nona? Aku. Sayang, Nona, sayang, orang miskin ini yang ngaku-ngaku. Dia juga memukul ibuku. Kamu harus bikin dia membayar ganti rugi sampai bangkrut. Lalu berlutut meminta maaf pada ibuku. Ku dengar dari tunanganmu, kamu menggelapkan 200 juta uang grup setiap bulannya. Apakah itu benar? Aku... Willy, nggak perlu ditutup-tutupi. Orang miskin ini nggak berpendidikan. Dia nggak tahu ada yang bisa dapatkan gajinya setahun. Bukan, gajinya 3 tahun dalam sebulan. Diam wanita bodoh! Kamu memukulku demi wanita brengsek. Miskin ini. Kusuruh kamu diam! Kamu nggak dengar! Aku bersalah. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Menantu, kenapa berlutut padanya? Terkait penggelapanmu ini, pasti akan kuperiksa secara menyeluruh. Kalau aku menemukanmu menggelapkan sedikit saja, tunggu saja. Aku akan memenjarakanmu. Ibu, ayo kita pergi. Kenapa kamu meminta maaf padanya? Apa dia benar-benar nona grup Leon? Ternyata kamu membocorkanku menggelapkan uang. Kamu mau menghancurkanku. Ku beritahu kamu, pernikahan dibatalkan. Aku nggak akan menikahimu, wanita pembawa sial. Juga, kembalikan semua mahar pemberianku untuk kalian. Apa? Meminta kami mengembalikannya? Kamu kembalikan sendiri uang yang kamu gelapkan. Kalian juga memakai uang yang kugelapkan, kan? Karena kalian ingin menghancurkanku. Kita mati bersama saja kalau begitu. Siapapun nggak bisa terlepas. Tolong jangan pergi. Minggir! Jangan. Aduh, aku sudah tua. Kalau masuk gak akan bisa keluar lagi. Jangan. Ibu, apakah mereka benar-benar keluargamu? Kenapa mereka tega memukulimu separah ini? Nggak
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hah? Nggak sakit kok. Sebaliknya kamu, sebenarnya siapa dirimu? Kenapa mereka begitu takut saat melihatmu? Bukankah ayahmu bilang kamu bekerja sebagai sekretaris? Aku memang sekretaris, tapi sekretaris kepala direksi. Walaupun gajiku nggak tinggi, aku bisa berbicara dengan kepala direksi. Mereka takut aku mengadu. Jangan beritahukan pada Jonan, aku takut dia ikut khawatir. Tenang saja, Ibu. Aku akan jaga rahasia. Maggie, kamu menstruasi? Oh, nggak apa-apa. Pantas saja tadi perutku agak sakit. Gantilah rokmu di kamar, aku akan mencucinya. Aku juga akan buatkan air gula merah. Pergilah. Ibu, biarkan aku saja mencucinya. Jangan. Anak gadis nggak boleh menyentuh ini, airnya dingin. Aku ibumu, memangnya kenapa kalau mencuci pakaian? Wah, Ibu. Ibu memang sangat baik. Ayah juga sangat baik padaku. Tapi ada beberapa hal yang kurang bisa leluasa. Terkadang aku nggak mau merepotkannya. Sekarang, aku kan sudah punya ibu. Dasar kamu. Baiklah, cepat berbaring di kamar. Cepatlah. Maggie, ini? Apakah begini lebih nyaman? Ibu sangat harum. Ibu sangat harum. Benarkah itu? Seandainya kalau Yumi masih ada. Yumi, walaupun ibu nggak tahu kamu ada di mana, apa kamu sudah makan, dan apa pakaianmu hangat, tapi ibu akan merawat Maggie seperti merawatmu, karena ibu harap kamu juga diperlakukan dengan baik. Ayah, kapan Ayah mau memberitahu Bibi Susu identitas kita sesungguhnya? Sejak dia datang, kita punya makanan hangat setiap hari. Pakaian juga bersih, rumah juga terasa hangat. Sedangkan dia nggak berani makan dan membeli barang. Tolong, jangan buru-buru. Ayah juga harus menemukan waktu yang tepat. Aku nggak tega melihatnya menderita lagi. Ayah bisa melakukan hal nggak bermoral ini, tapi aku nggak bisa. Kalau begitu, aku yang akan memberitahukannya. Jangan pergi. Kalau kamu mengatakannya, dia pasti menganggapku penipu. Kamu mau menghancurkan percintaanku. Lalu bagaimana? Kalau ingin menutupi identitas ayah, kenapa nggak yang jauh lebih baik? Seperti memberinya uang. Aduh, pokoknya aku nggak tega lihat Bibi berjualan lagi. Walaupun diberi uang, dia juga nggak mau. Ayah sudah tahu sifatnya. Ayah akan menggusur rumah lamanya. Dengan begini, dia akan dapat biaya penggusuran. Hah, itu ide bagus. Kamu bilang grup Leon ingin membangun swalayan di rumah lamaku. Iya. Tapi rumah lamaku hanya ada jalan tanah. Adakah yang datang kalau dibangun swalayan? Untuk hal itu Anda nggak perlu khawatir. Ini adalah kontraknya. Anda silakan periksa dulu. Kalau nggak bermasalah, silakan tanda tangani. Benar, tanda tangan di sini. Kompensasi penggusuran 4 miliar akan ditransfer ke rekening Anda bulan depan. Baiklah. Terima kasih. Uang penggantinya sebanyak itu. Aku harus memberitahu Jonan dan Maggie. Halo? Jonan? Jonan, aku punya berita bagus. Kamu pasti nggak menduganya. Rumah di kampung halamanku mau digusur, diganti uang yang banyak. Malam ini nggak usah masak. Kita pergi makan makanan yang enak. Ajaklah Maggie. Malam ini Maggie ada lembur kerja. Mungkin bisa pulang larut malam. Ya sudah, pekerjaan lebih penting. Kita bisa pergi duluan. Nanti baru mengajaknya makan bersama. Baiklah, malam ini aku jemput kamu Baiklah. Hei, Bos Jonan. Ternyata bisa bertemu di sini dengan Anda. Aku sudah mencari waktu untuk bertemu Anda. Bos Jonan.
Eh, kedua orang ini adalah temanku. Kalau di luar, status kami biasa kami karang sendiri. Kami saling panggil bos satu sama lain. Yang ini, dia tukang perbaiki saluran limbah. Dia adalah bos Juan. Yang ini, dia tukang jual beli TV bekas. Bos Martin. Kalau aku adalah teknisi AC. Aku adalah bos Jonan. Susi, kamu masuklah dulu. Aku mau ngobrol dengan mereka sebentar. Kalian berdua harus membantuku menutupinya. Ternyata begitu situasinya. Kerja sama kalian sudah aku setujui. Tapi kalian harus menjaga rahasia ini. Jangan diceritakan. Tenang saja, Bos Jonan. Nggak kusangka. Bos Jonan berjiwa muda. Masih bermain hal begini dengan Nyonya. Menarik juga. Kamu nggak akan paham, kan? Anak muda menyebut ini sebagai permainan peran. Wah, bukankah ini mantan istriku Susi? Sudah bertahun-tahun gak bertemu. Kamu masih berjualan nasi kotak. Omong-omong, kamu makin tua makin cantik. Apa-apaan kamu? Jangan menyentuhku. Aku tahu kamu membenciku karena mencampakkanmu dan anak kita dulu. Demi putri kepala pabrik, tapi sekarang pabriknya sudah menjadi milikku. Aku adalah kepala pabrik. Aku sudah lama bercerai dengan wanita itu. Apa kamu mau mempertimbangkan kita supaya rujuk lagi? Aku sudah menikah. Sudah menikah? Memangnya dia sekaya aku, Dia itu teknisi AC. Memang nggak sekaya kamu, tapi dia sangat baik padaku. Nggak pernah menggoda wanita lain. Wah, untuk apa kamu menyukai teknisi AC? Ku beritahu ya, kamu nggak tahu betapa makmurnya kehidupanku sekarang. Pabrikku itu sudah sangat megah sekarang. Bisa bekerja sama dengan grup Leon. Kamu pernah mendengar nama Pak Jonan? Dengan statusku sekarang, aku bisa menemuinya kapan saja. Sebaiknya kamu pertimbangkan soal kita. Hentikan! Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Teknisi AC ya? Penampilanmu begitu miskin? Aku beritahu ya, kamu bahkan gak pantas menenteng sepatuku. Dia lebih baik darimu. Aku pantas atau enggak? Bukan kamu yang menentukan. Aku memang gak sekaya kamu, tapi selera aku lebih bagus darimu. Setidaknya, aku nggak akan mencampakkan wanita sebaik Susi. Miskin tetaplah miskin. Jangan mengatakan hal yang tidak-tidak. Susi, ku berikan kamu kesempatan terakhir. Ceraikan teknisi AC ini, lalu menikah denganku. Kalau tidak, aku akan membuatmu nggak bisa berjualan lagi. Kamu cuma seorang kepala pabrik. Mana ada kekuasaan sebesar itu? Nggak percaya ya? Kita lihat saja nanti. Kamu... Sudahlah. Dia itu orang kaya mendadak. Sekarang jadi sangat sombong. Tolong jangan masukkan ke dalam hati. Jangan marah ya. Jangan marah. Mahdi, semua bisnis nasi kotak pabrik kita, serahkan saja pada Susi. Pak Yudi, serius? Anda mau menikah lagi dengannya? Masalah menikah lagi itu urusan nanti. Dia mencari teknisi AC miskin untuk melawanku. Wanita yang pernah kudapatkan tetaplah milikku selamanya. Pak Yudi, silakan minum tehnya. Yudi, bisnis nasi kotak pabrik kalian nggak akan kuterima. Cari orang lain. Susi, aku memandangmu sebagai mantan istriku dan kasih kesempatan untuk dapat uang. Untuk apa kamu sombong? Benar, Pak Yudi. Memberimu peluang usaha itu keberuntungan bagimu. Dasar wanita tua, nggak tahu diri. Aku tahu, kamu merasa uang yang kamu peroleh masih kurang ya? Baiklah. 20 juta cukup atau enggak? 40 juta cukup. 100 juta cukup. Ku beritahu kamu, sekarang aku nggak punya apa-apa selain uang. Bukan masalah uang. Berapapun yang kamu berikan tidak akan kuterima. Kamu benar-benar mau bersandiwara? Cukup atau enggak? Jangan menghina orang. Kamu cuma pedagang nasi kotak. Untuk apa berlagak berharga diri tinggi? Uang ini sudah cukup untuk membeli nyawa suamimu, si teknisi AC. Paham nggak? Aku bisa membuatnya jadi pengangguran dan langsung mati kelaparan. Yudi, kamu nggak boleh menindas seorang baik. Perbuatan manusia dilihat oleh Tuhan. Kalau terus begini, kamu akan menerima karmamu. Gak usah banyak bicara. Susi, ku beri kamu satu kesempatan lagi. Asalkan menikah lagi denganku, semuanya bisa dibicarakan. Kalau enggak, aku akan membuatmu dan suamimu nggak bisa hidup di kota Si. Kamu paham? Kalau tidak, tunggu saja. Makanlah. Kenapa kamu terlihat banyak pikiran? Jangan-jangan mantan suamimu mencarimu lagi. Bagaimana kalau kita berpisah sementara waktu? Kamu nggak memandang rendah aku kan?
Bagaimana bisa? Aku takut dia melakukan sesuatu yang membahayakanmu dan Maggie. Kamu tenang saja. Kujamin nanti dia nggak berani mengusikmu lagi. Sudahlah, kamu jangan memaksakan diri. Kita hanyalah keluarga biasa. Nggak mungkin menang melawan mereka yang berkuasa. Mungkin saja aku nggak seperti yang kamu bayangkan. Lagi-lagi membual. Makan saja makananmu. Halo? Apa? Anda asisten khusus ketua direksi Jonan? Anda Pak Jovi? Baiklah, baik. Nggak masalah. Ada apa? Barusan asisten khusus ketua direksi Jonan bilang ingin mengundang Anda makan. Beliau ingin bicara dengan Anda tentang kontrak tanah di pinggiran barat. Wah, bagus sekali. Ku beritahu ya, nggak peduli kapanpun ketua direksi mengundangku. Aku pasti akan datang. Baiklah. Tunggu sampai aku punya koneksi dengan Pak Ya. Jonan. Akan kuhajar teknisi AC itu. Oh, apakah Pak Jovi sudah datang? Pak, tadi Pak Jovi menyampaikan padaku masuk saja duluan. Nanti dia datang. Oh, baiklah. Ayo. Oh, hai Nona. Wah. Rumah ini sangat menakjubkan. Bisakah aku tinggal di rumah seperti ini sebelum aku mati? Nggak masalah. Ayo jalan. Wah. Hah? Untuk apa kamu di sini? Apa aku nggak boleh di sini? Datang untuk memperbaiki AC ya? Kamu nggak bekerja dengan rajin, malah makan hotpot. Nggak pantas. Aku beritahu kamu. Aku akan berbisnis dengan Pak Jonan hari ini. Kamu jangan merusak suasana di sini. Cepat pergi. Kenapa aku harus menuruti perintahmu? Uang hasil servis AC masih belum cukup. Sini. Lihatlah kemari. Kuberi kamu 40.000. Pungutlah, lalu enyah dari sini. Hanya membahas bisnis saja. Aku sekali. Kuberitahu kamu. Pak Jonan mengundangku secara pribadi untuk berbisnis. Sekarang aku ini orang kalangan atas. Seumur hidupmu, kamu nggak akan bisa menggapainya. Aku bingung. Susi, si wanita bodoh itu. Kuberi 600 juta tidak mau. Katanya demi dirimu. Kurasa dia sudah nggak waras. Benar sekali. Ini. Kutunjukkan padamu. Hah? Ini arak yang akan kuberikan ke Pak Jonan. Nilainya 600 juta. Kamu belum pernah melihatnya kan? Hah? Ini, biar kutunjukkan. Nggak peduli seberapa kerasnya kamu kerja. Kamu nggak akan sanggup membelinya. Arak seperti ini nggak akan masuk selera Pak Jonan. Beraninya kamu membuang hadiahku. Akan kuhajar kamu. Beraninya kamu berkata begini padaku. Ku beritahu. Tamatlah riwayatmu. Hari ini nggak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dasar kamu besar mulut. Baiklah, hari ini aku mewakili Pak Jonan mencungkil matamu, kemudian menjadikanmu pengemis. Mahdi, bereskan dia. Hei, Pak Tua, aku akan memberimu pelajaran. Lancang. Pak Jovi, akhirnya Anda datang juga. Kebetulan sekali Anda datang. Arak senilai 600 juta ini dibuang oleh sampah ini. Kamu sadar berbicara dengan siapa? Kalau dia adalah sampah, lalu aku ini apa? Pak Jovi, Anda pasti salah paham. Pak tua ini, dia nggak punya apa-apa. Kamu nggak perlu turun tangan. Kubantu bereskan dia. Membereskannya? Aku yang akan membereskanmu dulu. Kamu tahu yang duduk di hadapanmu itu adalah Pak Jonan? Dia seorang teknisi AC. Mana mungkin dia Pak Masih Jonan? ingat apa yang aku katakan? Hari ini, nggak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pak Jonan, aku salah. Baru punya uang sedikit saja sudah sombong dan menindas orang. Aduh, akulah yang nggak tahu diri. Aku nggak akan berani menindas Susi lagi. Aku berjanji. Jika meminta maaf, harus ada ketulusan. Aku akan pergi dari kota ini. Aku nggak akan muncul di hadapanmu lagi. Bagaimana menurutmu? Nggak bisa. Bukankah kamu bilang mau membutakan mataku? Kedua matamu ini, menurutku nggak berguna. Aduh, jangan! Aku salah, aku merendahkan orang. Tolong ampuni aku. Aku bersalah, aku mohon ampuni aku. Tunggu. Kamu terlalu banyak omong. Patahkan dagunya.
Oke. Aku nggak akan biarkan siapapun yang mengganggu Susi. Sudah jelas. Erik, buat perusahaannya agar bangkrut. Selesaikan masalah gaji 200 orang pekerjanya. Baik, Pak Jonan. Kalau kamu kemas semua barangmu dan tidur di bawah jembatan, aku nggak ingin melihatmu lagi di kota C. Pak Jonan, maafkan aku. Benar katamu. Belakangan ini mantan suamiku sudah nggak datang mengganggu lagi. Katanya perusahaannya bangkrut. Untuk orang seperti dia, itu hanya masalah waktu. Makanya aku bilang, Tuhan itu ada. Sekarang kita bisa tenang melewati hari tanpa diganggu siapapun. Iya. Sudah selesai makan? Akan kubersihkan mejanya. Aduh. Apa pinggamu sakit? Coba aku pijat. Geli sekali. Kalau enggak kamu yang memijatku. Aku nggak mau. Erik, tolong pesankan kursi pijat termewah. Iya, yang 600 juta, yang termahal. Baik, Pak Jonan. Wah, kamu ini buang uang membeli ini untuk apa? Ini mahal sekali. Enggak mahal, toko pijat mereka bangkrut, cuci gudang untuk semua barang. Jadi lebih murah. Coba kamu tebak berapa? Berapa? 100.000. Murah sekali. Masih baru begini. Belum rusak kan? Sini. Ayo dicoba. Pinggangku nyaman 2 sekali. hari ini jangan jual nasi kotak dulu. Istirahat dengan baik. Apalagi bisnis AC-ku lagi lancar. Oh ya, aku mau bertemu pelanggan besar. Aku kelar dulu ya. Nikmatilah. Nasi kotaknya di meja. Dasar pelupa. Dia bukannya datang untuk memperbaiki AC. Kenapa mereka memberi hormat? Hari ini Pak Jonan, kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak. Harapan kami adalah kita bisa bekerja sama. Mari kita bersulat. Silakan. Jonan, kamu sedang apa? Ini kenapa? Sini. Dia siapa? Ini kenapa? Bukankah kamu bilang mau memperbaiki AC? Kenapa malah ke restoran? Benar. Aku datang memperbaiki AC di hotel ini. Kenapa orang-orang tadi begitu hormat padamu? Tadi aku sedang memperbaiki AC. Bos wanita itu merasa bentuk tubuhku bagus, memintaku menjadi pasangan tarinya, juga memintaku untuk menemaninya minum. Katanya minum segelas dibayar 2 juta. Benarkah dia bilang begitu denganmu? Benar. Susi, Ya, kenapa? Iya. Kamu yang meminta suamiku menjadi pasangan tarimu? Ku beritahu ya, dia sudah menikah. Kamu nggak boleh punya maksud lain. Minum segelas itu 2 juta kan? Aku mewakili dia. Sudah kan? Mana uangnya? Ayo pergi. Besok ke Good Leon, tanda tangani kontrak. Baguslah. Tadi kamu melihatku bersama wanita lain dan merasa cemburu. Aku nggak cemburu. Aku ingin kamu cepat pulang dan masak untukku. Masak lagi? Ini apa? Ini kan untuk makan siang. Makanan di restoran tadi lebih mahal. Mana bisa dibandingkan masakanku? Makanan mahal pun juga nggak seenak masakan Susi. Sudah berumur masih ngegombal. Susi, di belakang lehermu itu kenapa? Siapa yang menyakitimu? Nggak apa, aku nggak sengaja. Hah? Kamu cepatlah makan. Tadi kamu keenakan minum sampai lupa makan. Kuambilkan sumpit ya. Jika bukan demi memeriksa dana ganti rugi Susi, aku lihat akun mbak kakaknya. Kenapa nggak memberitahuku kalau Susi dipukuli mereka? Ibu nggak mengizinkanku untuk memberitahumu. Takutnya ayah cemas dan marah. Jadi kamu tak melihat yang disakiti? Aku... Masih ingin uang ganti rugi Susi supaya bisa mengembalikan kerugian korupsi mereka. Kulihat mereka cuma ingin mereka senang saja. Kalau mereka ingin bercara licik, jangan salahkan aku.
Jonan Leon bermain kasar. Aku nggak salah omong kan? Bibimu yang bodoh itu nggak tahu kalau uang 4 miliarnya nggak masuk ke rekeningnya. Bu, ibu memang paling pintar. Sekarang tinggal mengganti uang korupsiku. Kita masih bisa membeli rumah kecil di kota. Iya, ayo. Kalian ini siapa? Aku sudah lama menunggu kalian. Akhirnya kalian pulang juga. Oh, aku kira siapa? Ternyata teknisi AC. Putriku, jangan takut. Ini orang miskin yang dinikahi oleh bibimu. Ternyata kamu adalah pamanku, si pecundang itu. Untuk apa kamu datang? Apa untuk merebut uang penggusuran kami? Uang ini disimpan di rekening kami, jadi ini milik kami. Jangan harap bisa merebutnya. Hanya 4 miliar. Kalian menganggapnya berharga. Itu nggak seberapa bagiku. Sangat sombong. Benar juga. Teknisi AC sepertimu nggak akan mendapatkan 4 miliar seumur hidup. Segera dari rumahku, atau polisi akan menangkapmu karena telah masuk rumah orang tanpa izin. Kamu yakin lahan ini masih milik kalian? Aku lupa beritahu. Sekarang lahan ini milik Pak Jonan dari kota C. Teknisi AC rendahan seperti dirimu ini nggak akan bisa menyinggung orang sehebat Pak Jonan. Dasar pecundang buta. Yang berdiri di depan kalian adalah Pak Jonan. Apa? Gak mungkin. Orang kaya gak tinggal di rumah mewah, malah tinggal di rumah jelek ini. Putriku, telepon kepala desa. Beritahu dia ada yang gak tahu diri dan mengaku sebagai Pak Jonan. Ada apa ribut-ribut tengah malam seperti ini? Kamu datang tepat waktu. Orang ini berani mengaku sebagai Pak Jonan. Tolong cepat usir dia. Pak Jonan, ada perlu apa Bapak kemari? Sebenarnya siapa kamu? Bukankah kamu itu teknisi AC? Karena kalian bertanya serius, maka aku memperkenalkan diriku lagi. Aku suami Susi, juga adalah Jonan, ketua direksi grup Leon. Apa kalian sudah jelas? Gak mungkin. Gak mungkin. Pasti ada yang salah. Ada yang salah. Karena sudah dijawab, maka giliranku yang bertanya. Sebelumnya kaki mana yang sudah menginjak tangan Susi? Tidak. Gak ada. Nggak ada? Baiklah. Patahkan kedua kaki. Baik, Pak. Baik, Pak. Bagaimana ini mungkin? Kukatakan. Oh, aku menginjak tangan Susi dengan kaki kiri. Pak Jonan, istriku ini bukan sengaja. Ini salah Susi. Dia sama sekali tidak menghormati senior. Di hadapan Pak Jonan, masih berani mencaci maki nyonya. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Aku hampir melupakanmu. Kamu yang memukul Susi, ya kan? Katakan, kamu mukulnya berapa kali? Nggak banyak. Katakan. Hanya memukul 2 kali. Masih belum mau jujur. Kukatakan. Aku memukul 10 kali. Aku ingin mereka mengganti rugi 1000 kali lipat. Semuanya sudah dengar kan? Orang ini memukul nyonya 10 kali. Kalau begitu pukul dia 1000 kali. Kaki kiri orang ini menginjak tangan nyonya. Kalau begitu, buat cacat kaki kirinya. Sedangkan wanita itu berani nggak menghormati Pak Jonan. Kalau begitu, potong lidahnya. Usir mereka dari kota Si. Kumohon jangan, Pak. Kumohon. Kumohon, Pak Jonan. Tunggu sebentar. Masih ada satu hal lagi. Kalau ada yang memberitahu Susi identitasku, gak peduli siapa yang bilang. Aku anggap kalian yang mengatakannya. Hukumannya gak hanya akan diusir dari kota Si. Ampun, Pak Jonan. Ampun. Lakukan. Aduh. Hei, berhati-hatilah. Gak apa-apa. Belum pernah ada yang merayakan ulang tahunku.
Bukankah sudah ada hari ini? Ibu, buat pengharapan. Semoga Jonan dan Maggie sehat dan aman sentosa. Semoga aku bisa bertemu putriku lebih cepat. Selamat ulang tahun. Ya, Hari ini aku menyiapkan hadiah untukmu. Semua rumah ini adalah milikmu. Dalam kesempatan baik di hari ini, aku ingin mengaku padamu. Sebenarnya aku bukan teknisi AC, tapi Pak Jonan dari grup Leon. lihatlah. Ini pasti karena kepalamu terbentur tadi. Jadi berpikiran dan bicara sembarangan. Cara kuno ini sangat efektif. Obati dengan telur ini. Jangan berpikiran ngelantur. Tidak. Aku mengerti. Kamu membuat sertifikat palsu ini supaya aku senang. Tapi kamu jago menghiburku. Kenapa kamu nggak percaya? Wah, foto ini sangat tampan. Ayo, angkat kakimu. Angkat kakimu. Susi, apa kamu merasa orang di foto ini agak mirip denganku? Benarkah? Biar kulihat. Tunggu sebentar. Halo? Halo Ibu, kamu ada waktu sekarang. Ibu putramu sakit. Sakit, bukankah? Baik-baik saja sebelumnya. Kenapa mendadak sakit? Ibu, cepatlah ke rumah sakit. Aku datang sekarang. Jangan panik ya. Oh ya? Putraku sakit. Aku harus bergegas ke rumah sakit. Peganglah. Dani, kamu kenapa? Ibu, dokter bilang Dani terkena penyakit ginjal. Dan harus melakukan transplantasi ginjal. Harus transplantasi? Bagaimana bisa mengidap ini di usia begitu muda? Ibu, sebenarnya aku... Dani, kamu berbaringlah. Bagaimana kalau Ibu melakukan tes pencocokan? Biaya operasi masih bisa teratasi, tapi donor ginjal sulit didapatkan. Mungkin saja Ibu cocok. Baiklah, aku akan melakukannya. Tolong jangan panik. Tunggulah Ibu. Tunggulah Ibu. Susi, kenapa menghitung uang? Putraku terkena penyakit ginjal, harus transplantasi. Mereka bilang sangat mahal, butuh ratusan juta. Uang penggusuranku hanya tersisa segini. Kupikir aku mau membantu semampuku. Biar aku saja yang biayai ini. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku ini Pak Jonan dari grup Leon. Nanti kusiapkan uang ratusan juta ini hal sepele. Sudah, di saat begini kamu masih bercanda denganku. Ini... Sudahlah. Uang bukan masalah. Yang penting adalah donor ginjal. Donor ginjal? Biar kupikirkan caranya. Nggak perlu cemas. Cocok. Cocok, syukurlah. Cocok? Kamu nggak akan mendonorkan ginjal di usia tua begitu kan? Kamu nggak boleh melakukannya. Ini buruk bagi tubuh. Bagaimanapun Dani itu putraku, aku harus menolongnya. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, aku nggak bisa melarang. Baiklah, hal ini harus kamu serahkan pada aku. Baiklah. Nggak disangka ibumu yang nggak berguna ini masih bisa berguna sedikit. Jadi pendonor ginjal untuk ibuku. Sandi, kenapa kamu berbohong kalau aku kena penyakit ginjal? Kamu bodoh ya? Kalau nggak bilang kamu terkena penyakit ginjal, mungkinkah ibu bersedia memberikan ginjalnya? Dia mungkin akan meminta uang dari keluarga kita. Tapi dia adalah ibuku. Usianya sudah sangat tua. Kamu tega membiarkan dia mendonorkan ginjalnya? Dani, kamu menyayangi ibumu dan nggak menyayangi ibuku, iya kan? Kalau kamu nggak bersedia, kita bercerai saja. Jangan kamu... Dokter, cepatlah memeriksa putraku. Bagaimana dia sekarang? Bisakah dia dioperasi sekarang? Aku bisa memberikan ginjalku kapanpun. Uang juga bukan masalah. Ibu,
Bersedia memberikan ginjal? Ibu sangat mulia. Erik, bantu aku mencari semua pakar nefrologi dalam negeri untuk datang memeriksa. Baik. Pastikan Susi tidak mengalami bahaya apapun. Oh ya, pesankan. Kamar rawat terbaik di rumah sakit Kotasi untukku. Pastikan Susi mendapat perawatan terbaik. Pak, tolong jangan buru-buru. Orangku sudah bertanya ke rumah sakit. Apa katanya? Orang yang sakit itu bukan si Dani, putra Nyonya. Hah? Ibu Mita, besan dari keluarga Nyonya yang terus menyulitkan Nyonya. Beraninya mereka menindas Susi, malah ingin menipu ginjalnya. Sangat keterlaluan. Sandi, ada yang salah dengan indikator ibu? Kamu lihatlah sendiri, indikatornya tinggi. Apa kamu banyak makan daging? Aku nggak tahu kalau tidak boleh makan daging. Sudah, jangan mengelak lagi. Menurutku, kamu nggak tulus mendonorkannya. Maaf, aku nggak akan makan daging lagi. Aku janji aku hanya akan makan bubur. Nggak perlu minta maaf padanya. Apa yang kamu lakukan? Jonan, ini demi kebaikan putraku. Kebaikan apa, ha? Putramu bersekongkol dengan menantumu untuk menipumu. Jonan, apa maksudmu? Apa maksudku? Bukan anakmu yang berpenyakit ginjal. Mita besanmu lah yang menderita penyakit ginjal. Apa yang kamu bicarakan? Ibu, tolong jangan dengarkan ucapannya. Dani. Dani! Ibu, Yang dia bilang itu benar. Ibu, maafkan aku. Tolong jangan salahkan aku. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Yang jelas, keluarga mereka begitu kaya. Aku juga nggak bisa berkata apa-apa. Dia meminta aku membohongimu. Ibu. Dasar keterlaluan. Ibumu hamil 10 bulan dan membesar kamu. Dasar gak tahu berbakti. Dan malah menipunya bersama orang lain. Kamu gak menyayanginya, tapi aku menyayanginya. Ku beritahu kamu, aku gak akan membiarkannya mendonasi ginjalnya. Oh, kamu bisa membuat keputusan. Kamu itu siapa? Pokoknya, surat permohonan donasi gak akan kami teken. Kalian carilah ginjal dari orang lain. Aku mengerti. Kamu ingin memeras, kan? Baiklah. Oke. Ku berikan kamu 60 juta, bagaimana? Anggap saja aku membelinya. Bagaimanapun nyawamu gak berharga. Kesehatannya gak bisa dibayarkan dengan uang. Konyol. Susi, kita pergi. Ibu. Kamu, kalian akan menyesal. Ibu, ku dengar anak dan menantu ibu meminta ginjalmu. Sangat keterlaluan. Ibu jangan marah. Ayahku pasti nggak akan biarkan ibu mendonornya. Susi, ku beri kamu tambahan 40 juta lagi. Sekarang kamu tanda tangan di surat permohonan donasi dan ikut aku ke rumah sakit. Menukar 100 juta dengan ginjal ibuku. Kamu sedang bermimpi. Sudahlah, Sandi. Bukankah dokter bilang gak harus transplantasi? Apalagi ibu sudah membaik dengan meminum obat. Ini bisa bertransplantasi secara cuma-cuma, kenapa nggak mau? Selain itu, ibumu cuma penjual nasi kotak. Menginginkan ginjalnya adalah kehormatan baginya. Dani, kalau kamu menentang ibumu mendonorkan ginjalnya untuk ibuku, kita bercerai saja. Sandi, jangan sedikit-sedikit minta cerai. Apa kamu tidak memikirkan anak kita? Tentu saja beban itu menjadi tanggung jawabmu. Tanpa beban itu, aku bisa menikahi pria yang lebih baik. Dengan latar belakang keluargaku, menikah dengan presiden pun bukan masalah. Sebaliknya, kamu itu gak punya kemampuan. Ibumu juga gak becus. Menurutku, tanpa aku, kalian itu harus mengemis. Sandi, apa aku dan ibuku begitu rendah di matamu?
Iya, keluarga kami memang gak berkecukupan. Tapi sejak kita menikah, aku dan ibuku gak pernah merugikanmu. Hah? Sebelumnya saat kakimu patah, orang tuamu sedang liburan di luar kota. Ibuku yang sibuk merawatmu. Setelah kamu hamil, kamu bilang ingin makan pelam yang asam. Ibuku yang pergi memetiknya ke kampung. Sudahlah, semua tindakan yang kamu sebutkan itu tindakan yang murahan. Aku sama sekali gak peduli. Pikirkanlah baik-baik. Kami keluarga Judy memiliki kekayaan miliaran rupiah. Kamu mau memilih kami atau pilih ibumu, penjual nasi kotak di jalan? Aku hanya memberimu satu kesempatan. Baiklah. Bukankah hari ini kamu ingin bercerai? Akan aku penuhi. Apa katamu? Ku bilang cerai. Sekarang kamu kemasi barang-barangmu. Dan segera enyah dari hadapan ibuku. Enyah sekarang juga. Enyah. Kamu berani sekali. Kamu pasti akan menyesal. Dani, kamu cepatlah mengejar kembali Sandi, ya? Ibu, aku nggak berbakti. Apa yang kamu lakukan? Cepatlah berdiri, cepat. Selama bertahun-tahun ini, Apa ibu yang kamu menderita lakukan? karenaku. Ucapan paman sebelumnya memang benar. Ibu membesarkanku bertahun-tahun demi membantuku membeli rumah. Ibu bahkan menjual rumah satu-satunya di sini. Di masa tua, ibu tetap harus menjual nasi kotak setiap hari. Aku malah berkomplot dengan orang lain demi ginjalmu. Ibu, aku nggak layak disebut manusia. Ibu pukul aku. Dani, Pukullah aku, Dani, Ibu. Dani, Pukullah aku. Ibu nggak pernah menyalahkanmu. Semua adalah salah ibu. Nggak bisa memberimu kehidupan yang baik. Ibu telah memberikan aku semuanya. Mulai hari ini, aku nggak akan biarkan siapapun menindasmu. Dani. Ibu, sekarang sudah siang. Aku pergi bekerja dulu. Baiklah. Hati-hati di jalan. Baiklah. Aduh, dasar anak ini. Sudah sebesar ini malah sering lupa. Laptopnya nggak dibawa. Bagaimana kalau perlu memakainya nanti? Aku akan mengantarkannya. Baiklah. Ibu, hati-hati. Baiklah. Dani, kamu sudah dipecat. Segera bereskan barang dan nyahlah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku nggak melakukan kesalahan dalam bekerja. Mengapa memecatku? Kenapa aku tidak boleh memecatmu? Dulu kamu bisa bekerja di grup set karena ayahku adalah wakil presdir. Sekarang aku dan kamu sudah bercerai. Tentu saja bereskan barangmu dan nyah. Aku lulusan universitas terkenal. Aku masuk ke perusahaan karena kemampuanku. Kalian manfaatkan wewenang untuk balas dendam. Ibu, Memangnya kenapa kalau aku balas dendam? Ayahku adalah wakil presdir. Dia bisa memberhentikan karyawan dengan mudah. Jadi kamu masih bersikap sombong? Aku pernah bilang, aku pasti akan membuatmu menyesal. Jelas-jelas kamu yang menindas orang. Memangnya kenapa kalau aku menindas orang? Mulai hari ini, keluarga miskin seperti kalian, enyahlah sejauh mungkin. Dan jangan memanfaatkan keluarga kami lagi. Kalian memberhentikan orang tanpa sebab. Aku mau menemui bos kalian. Aku mau meminta penjelasan. Kamu adalah pengemis yang penjual nasi kotak. Memangnya pantas menemui bos kami. Satpam, cepat usir mereka. Aku nggak akan pergi. Aku nggak akan pergi. Aku mau minta penjelasan untuk putraku. Wanita jalang, kupukul kamu. Hentikan! Siapa berani memukulnya? Ibu. Ibu, Susi, kamu baik-baik saja kan? Mereka bersikap seenaknya, padahal Dani tidak melakukan kesalahan. Mereka malah mau memecat Dani. Tenang saja, mau membuat putraku jadi pengangguran. Mereka gak punya hak untuk melakukannya. Memangnya kalian siapa? Hah?
Apa kamu pantas berbicara denganku? Kuberitahu kamu, aku bukan cuma bisa memecat putramu. Aku juga bisa membuat kalian semua mengemis, paham? Kamu sangat sombong dan menghargai siapapun. Apakah bosmu Alisa tahu itu? Apakah kalangan rendah sepertimu layak menyebut nama bosku? Kuberitahu padamu ya. Segera nyala. Jika tidak, aku akan memberikanmu pelajaran. Benarkah? Adik, cepat ke sini. Dalam 3 menit. Cie. Hei, dasar teknisi AC yang payah bermimpi untuk bertemu dengan bos kami. Ini lelucon besar namanya. Kamu lumayan sombong. Aku ingin tahu, apa nanti kamu masih bisa tertawa? Wah, Pak Adi. Saya baru mau mengusir beberapa pengemis ini, tapi Bapak sudah datang. Pak Adi. Hei Harry, jadi yang berulah itu kamu? Bos salah orang ya. Si brengsek ini yang sedang berbuat onar. Jangan lihat penampilannya yang bagus. Biar aku jelaskan. Dia itu teknisi AC. Tadi masih berani memanggil nama Bapak. Wow. Harry Judy, sepertinya kamu sudah bosan hidup. Beraninya mengusir tamu naratama perusahaan. Hah? Tamu naratama? Ada apa ini? Adi menyambut ketua direksi grup Leon. Mustahil! Bagaimana bisa? Dia adalah ketua direksi grup Leon. Nyala! Bagaimana aku bisa salah mengenali? Aduh ini, Pak Adi, putriku sangat ceroboh. Tolong maafkan dia, Pak. Diam! Karena ayahnya bodoh, akhirnya menurunkan putri yang tidak tahu diri. Kalian mementingkan kekuasaan, mencampur urusan pribadi dan pekerjaan, gampang memecat orang. Pak Adi. Iya, Pak. Inikah standar kalian merekrut orang? Maaf. Sekarang kuumumkan, mulai sekarang. Harry dan putrinya dikeluarkan dari perusahaan dan nggak direkrut lagi. Pak Adi, Pak Jonan, aku mohon, salahku yang sangat ceroboh, aku mohon, Pak Jonan, aku mohon, Pak Jonan, aku mohon ampun, Pak Jonan. Sudah terlambat untuk menyesalnya sekarang. Pak Jonan, bukankah kita masih satu keluarga? Maafkanlah kami. Satu keluarga? Satu keluarga apa? Bukankah kamu sudah bercerai dengan Dani? Bisa menikah kembali. Dani, bantulah, aku memohon ampun. Sejak kamu memaksa ibuku mendonorkan ginjal dan memaksa untuk bercerai, hubungan kita sudah berakhir. Pak Adi, iya, aku nggak mau melihat mereka sekeluarga di kota sih. Tahu apa yang harus kamu lakukan? Mengerti. Awal, cepat seret mereka berdua. Pak Jonan, Pak Adi, jangan. Pak Jonan, jangan. Pak Jonan, Pak Adi. Susi. Kamu benar-benar presiden direksi grup Leon? Sebelumnya sudah aku bilang, kamu yang nggak percaya. Pulang dulu ya, kujelaskan ini di rumah. Ini rumah kita. Halo, Nyonya. Selamat pulang ke rumah, Nyonya. Ayo. Halo, Nyonya. Selamat kembali pulang ke rumah, Nyonya. Apa aku sedang bermimpi? Kamu orang terkaya di kota Si yang terkenal itu? Ketua... Холодный осенний ветер шевелил желтые листья, когда я заметила ее у своей машины. Бывшая свекровь стояла слишком близко, почти прислонившись к капоту, и внимательно рассматривала салон, будто имела на это право. Сердце неприятно сжалось.
Прошло уже полгода после развода, а это чувство, будто прошлое не хочет отпускать, все еще преследовало меня. «Отойдите от моей машины. Мы развелись полгода назад. Вы мне чужой человек», — резко сказала я, сама удивившись твердости своего голоса. Она медленно повернулась. В ее взгляде не было ни раскаяния, ни стыда, только привычное высокомерие и уверенность, что мир вращается вокруг ее семьи. «Чужой человек», — усмехнулась она, — «после всего, что я для вас сделала». Эта фраза была мне слишком знакома. Я слышала ее десятки раз, когда мы еще жили с ее сыном. Тогда я молчала, терпела, старалась быть хорошей женой. Теперь молчать не хотелось. Полгода назад мой брак рухнул тихо, без громких скандалов. Просто в один день я поняла, что больше не могу жить под постоянным контролем, ее советами, ее звонками, ее вечным вмешательством. Муж всегда говорил: «Она же мать, потерпи». И я терпела, пока не осталась в этом браке совершенно одна. «Все, что вы делали для своего сына, не для меня», — спокойно ответила я, — «и это в прошлом». Она подошла ближе, нарушая мое личное пространство. «Машина, между прочим, куплена, когда вы еще были женой моего сына. Значит, и я имею к ней отношение». Я глубоко вдохнула, чтобы не сорваться. «Машина оформлена на меня, как и моя жизнь теперь. Пожалуйста, уйдите». В этот момент из подъезда вышла соседка и с любопытством уставилась на нас. Бывшая свекровь заметила это и резко изменила тон. «Я просто хотела поговорить», — сказала она уже мягче, — «ты же понимаешь, семья остается семьей». «Нет», — твердо сказала я, — «семья — это там, где есть уважение. У нас его не было». Она замолчала. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, словно подводя итог целым годам напряжения и недосказанности. Я вдруг почувствовала странное облегчение. Страх исчез, осталась только ясность. Я вспомнила, как после развода боялась выходить из дома, боялась случайных встреч, осуждающих взглядов, разговоров за спиной. Но время сделало свое дело. Я нашла работу, начала откладывать деньги, снова научилась смеяться. И самое главное, перестала чувствовать себя виноватой за чужие ожидания. «Ты еще пожалеешь», — холодно бросила она напоследок, — «одиночество никого не красит». Я улыбнулась. «Одиночество лучше, чем жизнь без достоинства». Она развернулась и ушла, стуча каблуками по асфальту. Я села в машину, закрыла дверь и несколько секунд просто сидела в тишине. Руки дрожали, но внутри было спокойно. Я выиграла не спор, я защитила границу. Когда двигатель тихо загудел, я посмотрела в зеркало заднего вида. Прошлое осталось позади, уменьшаясь с каждым метром дороги. Впереди была моя жизнь, без чужих упреков, без постоянного давления, без необходимости кому-то что-то доказывать.